Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah takdirkan kepada kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Senantiasa kita memohon kepada Allah mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah, diberi keselamatan baik itu di dunia lebih-lebih kelak di akhirat. Amin Allahumma amin. Salawat ma'asalam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa rahimakumullah, kita patut bersyukur hidup kita hidup dalam keadaan ketenangan, hidup kita dalam keadaan aman, dan kita bersyukur bahwa negara kita cukup aman, cukup tentram. Ini semua membuktikan kasih sayangnya Allah kepada kita semua. Pemirsa, kita patut sakit hati, patut ikut berbelasungkawa bahwa atas kejadian peperangan di saat ini, di mana antara negara Iran dan Amerika beserta Israel terjadi peperangan yang cukup dahsyat. Yaitulah seperti apa yang saya sampaikan pada sesi-sesi sebelumnya, bahwa manusia itu ketika mau diciptakan oleh Allah, manusia itu ketika mau diciptakan dan dijadikan di muka bumi ini, yang namanya Nabi Adam, manusia pertama, itu malaikat sudah memprediksi bahwa manusia itu memang potensinya adalah selalu membuat kerusakan, dan potensinya adalah terjadinya pertumpahan darah di muka bumi. Dulu Allah ketika mau menciptakan Adam sebagai khalifah, tentu dengan keturunan-keturunannya seperti kita semua ini. Sebagaimana di dalam Al-Quran pernah saya sampaikan di sesi sebelumnya, bahwa Allah itu berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yafsikud dima. Ketika Allah berkata atau berfirman menyampaikan informasi kepada para malaikat bahwa Allah akan menciptakan, hendak menjadikan khalifah di muka bumi itu, yang tentu pertama kali Nabi Adam, itu para malaikat sudah menanyakan, kenapa ya Rabb, ya Allah, engkau hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi yang kesukaannya membuat kerusakan dan kesukaannya menjadikan pertumpahan darah, peperangan di muka bumi. Kami sudah bertasbih kepada engkau, kami sudah memuji kepada engkau, kata malaikat. Lalu Allah menjawab, ini a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku lebih tahu tentang sesuatu, tentang apa yang tidak engkau ketahui. Nah, ini para pemirsa, bahwa begitulah kehidupan itu. Terjadinya peperangan antara Iran dengan Israel yang dibantu oleh Amerika Serikat, itu sudah diprediksi oleh malaikat ketika mau menciptakan yang namanya Adam. Oleh karena itu kita hanya berdoa mudah-mudahan kejadian peperangan antara Iran dengan Israel yang dibantu Amerika segera ada jalan keluarnya, segera ada titik temunya, sehingga terjadilah perdamaian. Pemirsa rahimakumullah, terlepas dari itu, memang Allah dulu ketika mau menciptakan manusia itu, terlebih dahulu Allah itu menjadikan akal dan hawa nafsu. Dan akal dengan hawa nafsu ini juga makhluk Allah
yang mempunyai peran dan fungsinya sendiri-sendiri. Ketika Allah mau menciptakan akal dan akal itu diciptakan, lalu akal ditanya oleh Allah, wahai akal, man anta wa man ana, kata Allah. Akal, siapa kamu dan siapa saya? Akal menjawab, ana abdun wa anta rabbi. Saya hambamu ya Rabb, kata akal, dan engkau Tuhan kami, engkau Tuhan saya. Cukup jelas di sini bahwa akal di dalam menjawab pertanyaan Allah, sungguh jawabannya memang patut kita hargai, bahwa memang Allah adalah Tuhan alam semesta alam, dan akal sebagai makhluk adalah sebagai hambanya. Man ana wa man anta, kata Allah, siapa saya dan siapa kamu? Lalu dijawab oleh akal, anta rabbi wa ana abdun. Ketika hawa nafsu ditanya oleh Allah, wahai hawa nafsu, man ana wa man anta, apa jawabannya hawa nafsu? Anta, ana. Kamu ya kamu, saya ya saya. Lalu diulang lagi oleh Allah pertanyaannya, wahai hawa nafsu, man ana wa man anta. Tetap jawabannya hawa nafsu itu, anta, ana. Kamu ya kamu, saya adalah saya. Lalu ditanya yang ketiga oleh Allah, wahai hawa nafsu, man ana wa man anta. Baru jawaban ketiga inilah hawa nafsu mengakui bahwa Allah itu adalah Tuhannya, hawa nafsu adalah makhluknya atau hambanya. Hingga di pertanyaan yang ketiga itu dijawab oleh hawa nafsu, ana abdun wa anta rabbi, saya adalah hambamu ya Rabb, saya adalah makhlukmu ya Rabb, dan engkau adalah Tuhanku. Pemirsa rahimakumullah, berangkat dari pertanyaan Allah kepada akal dan hawa nafsu, bahwa di dalam diri manusia itu memang terdapat akal dan juga terdapat hawa nafsu, di mana kedua ini adalah berperan dan berperang untuk mencapai tujuannya masing-masing. Tentu akal ketika digunakan dengan sebaik-baiknya akan mengantarkan manusia itu kepada keberuntungan. Sebaliknya, ketika manusia itu menuruti hawa nafsunya, tidak bisa dikendalikan hawa nafsunya di dalam mengelola kehidupan, maka bisa dipastikan manusia itu akan terjerumus kepada kebahayaan, terjerumus kepada jurang kedosaan. Nah, pemirsa rahimakumullah, kelak di alam akhirat itu banyak dan digambarkan di dalam sebuah keterangan ketika manusia menghadapi satu pertanyaan dan hisab. Di situ sesuai profesinya sendiri, mereka akan membawa alasan-alasannya dengan mengedepankan hawa nafsunya. Ketika orang mengajukan alasan sehingga tidak sempurna ibadahnya tatkala manusia itu ditanya oleh Allah di alam akhirat. Pertama, orang yang kaya ditanya oleh Allah, wahai orang kaya, kenapa engkau di dunia tidak beribadah, tidak sholat, dan tidak menjalankan perintahku? Kata Allah. Orang yang kaya itu dengan hawa nafsunya menjawab, ya Rabb, kami sibuk dengan kekayaan kami tidak bisa menjalankan perintah engkau. Mohon kiranya Allah memaafkan, memaklumi. Lalu dijawab oleh Allah, lebih kaya mana engkau dengan Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman di samping kaya juga menjadi raja. Tetapi Nabi Sulaiman dengan kekayaannya, dengan jabatannya, tidak menjadikan dan tidak meninggalkan perintah-perintahku, menjalankan apa yang saya perintahkan. Maka alasan kamu tidak diterima. Digiringlah orang kaya itu ke nerakanya Allah. Lalu ada lagi juga contoh seorang yang statusnya ketika di dunia menjadi seorang pelayan. Ditanya oleh Allah, wahai orang yang jadi pelayan majikannya, kenapa engkau tidak sholat, tidak menjalankan perintahku?
Kami sibuk, ya Rob, membantu bosku, membantu majikanku untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Maka kami tidak sempat untuk menjalankan perintah Engkau seperti sholat dan lain sebagainya. Lalu dijawab oleh Allah, lebih sibuk mana mengurusi majikannya dari Nabi Yusuf yang dia adalah juga sebagai pelayan dari rajanya. Tetapi Nabi Yusuf masih menjalankan perintah-perintahku, beribadah kepadaku. Maka alasanmu ditolak. Digiringlah manusia ini ke dalam nerakanya Allah. Ada contoh lagi, wahai orang miskin, kenapa engkau tidak beribadah, tidak menjalankan perintahku? Apa kata orang miskin? Ya Rabb, dengan kemiskinanku, kami tidak bisa beribadah, tidak bisa menjalankan perintah engkau. Karena kami sibuk mencari nafkah, kami sibuk mencari rezeki, mencari harta. Kami ingin kaya, tapi dengan kesibukan itu kami tidak bisa menjalankan perintah engkau. Lalu dijawab oleh Allah, lebih miskin mana engkau dengan Nabi Isa? Isa adalah nabiku, nabi yang miskin. Tapi Isa masih beribadah kepadaku, Isa masih menjalankan perintah-perintahku. Maka alasanmu itu ditolak. Ada lagi orang yang selalu diberi penyakit oleh Allah. Dipanggil orang yang selalu diberi penyakit tatkala ada di dunia. Wahai orang yang selalu sakit, kenapa engkau tidak beribadah, tidak menjalankan perintahku? Ya Rob, dengan sakitku kami tidak bisa beribadah kepada engkau. Kami kesulitan untuk melangkah dan lain sebagainya. Lalu dijawab oleh Allah, lebih parah mana sakitmu dengan Nabi Ayub? Nabi Ayub adalah nabiku yang diberi musibah dengan penyakit yang berat. Tetapi Nabi Ayub masih menjalankan ibadah, masih menjalankan perintah-perintahku. Sementara engkau dengan alasan sakit yang tidak seberapa sudah tidak mau sholat, tidak mau puasa, dan lain sebagainya. Maka alasanmu saya tolak. Pemirsa rahimakumullah, dengan tamsil-tamsil yang sudah saya ceritakan itu, dengan contoh-contoh yang diceritakan itu, alasan apapun kelak di alam akhirat yang menghalangi kita beribadah kepada Allah, yang menghalangi kita menjalankan perintah Allah, itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita hanya alasan karena kaya tidak mau beribadah, Nabi Sulaiman adalah nabi atau orang yang paling kaya, bahkan menjadi raja. Kalau hanya alasan miskin karena kita tidak mau beribadah, tidak mau menjalankan perintah Allah, Nabi Isa adalah nabi miskin. Tapi Nabi Isa adalah mampu menjalankan ibadah dengan baik dan menjalankan perintah-perintah Allah. Kalau hanya alasan karena sering kena penyakit, sakit-sakitan, lalu menghalangi untuk beribadah kepada Allah, itu ada alasan yang tidak bisa diterima. Karena Nabi Ayub oleh Allah diberi penyakit yang cukup berat, tetapi Nabi Ayub masih menjalankan perintah Allah dan beribadah dengan baik. Oleh karena itu, pemirsa yang berbahagia, marilah kehidupan kita ini kita manage dengan sebaik-baiknya, kita kelola dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita menjadi orang yang rugi di dunia, lebih-lebih nanti rugi di akhirat. Oleh karena itu, sesibuk apapun dan setidak bisa bagaimanapun, mari kita harus tetap menjalankan apa yang menjadi perintah Allah, seperti puasa di bulan Ramadan, sholat 5 waktu. Jangan sampai kita meninggalkan sesibuk apapun dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan oleh Allah untuk menjalankan apa yang menjadi perintah Allah, dan diberi kekuatan dan ketabahan untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita menjadi orang yang beruntung dan menjadi orang yang bahagia dunia, lebih-lebih kelak bahagia di alam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Amin Allahumma amin. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.